Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan nikmat pada kita semua setelah kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bab baru, yaitu bab yang ke-15, bagian yang ke-15, la taghdab, jangan marah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Judul bab ini diambil dari sabda Nabi SAW ketika beliau diminta wasiat oleh seorang sahabat. Maka beliau menjawab dengan jawaban yang sangat singkat, la taghdab, jangan marah. Dan kata jangan marah ini kata yang sangat singkat tetapi memiliki makna yang sangat dalam dan luas. Oleh karena itu beliau memasukkan bab ini setelah bab memaafkan manusia. Dan kalau kita perhatikan masih memiliki hubungan, ya, orang yang memaafkan manusia maka dia adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Baik, sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullahu ta'ala. Qala al-muallif hafizahullah, laqad jaa al-islamu bi tawjihatihi samhah. Sungguh Islam telah datang dengan arahan-arahannya yang toleransi, wa irsyadatihil qawimah, dan petunjuknya yang lurus, hadiyan illa kulli fadilah, memberi petunjuk pada setiap keutamaan, da'iyan ila kulli khair, menyeru pada seluruh kebaikan atau setiap kebaikan, musaddidan an-nasa fil aqwali wal a'mal, yang mengarahkan atau meluruskan manusia dalam ucapan dan perbuatannya, mub'idanin nafsa an ru'unatiha, dan menjauhkan jiwa dari keteledorannya, wa hadha min kamali hadad din wa jamali hidayatih, dan ini di antara kesempurnaan agama ini dan keindahan petunjuknya, haitsu arsyada ila kamalil akhlaq, di mana memberikan petunjuk pada kesempurnaan akhlak, wa majami'il khair, dan kumpulan-kumpulan kebaikan, wa usulil birri fi ahwalin nasi kulliha, prinsip dasar kebaikan pada keadaan manusia seluruhnya, wa syu'unihim jami'iha, seluruh keadaan-keadaannya, wa fi kulli ma ya'tun wa yazarun, dan setiap apa yang mereka kerjakan dan yang mereka tinggalkan. Wa hadhihi waqfatun ma'a khuluqin 'azim, dan sejenak kita berhenti bersama dengan akhlak yang agung ini, da'a ilaihi dinul Islam, yang diseru oleh agama Islam, yu'addu min majami'il khair, ini termasuk di antara kumpulan segala kebaikan, wa usulil akhlaq, dan
prinsip dasar akhlak, wa ususil fadilah, dan asas-asas keutamaan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pendahuluan atau muqaddimah yang disampaikan oleh al-muallif Syekh Abdul Razak hafizahullah, yang mengingatkan kepada kita sekali lagi bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, yang memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh manusia apa yang bisa mendatangkan segala macam kebaikan, apa yang bisa meluruskan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan kita, apa yang bisa menjauhkan jiwa kita dari keburukan, keteledoran. Nah, di antaranya adalah akhlak yang mulia ini, yaitu jangan marah. Bahkan akhlak yang mulia ini, jangan marah atau tidak marah, termasuk di antara prinsip dasar di dalam akhlak yang mulia. Ya, yang dulu ketika kita mengawali kajian ini sudah pernah kita sampaikan bahwa rukun akhlak mulia itu ada 4, dan salah satunya adalah ini, la taghdab, jangan marah. Beliau sudah pernah menyampaikan di awal-awal pembahasan kitab ini ya, tentang rukun akhlak yang mulia. Itu ada 4 hadis. Ada 4 hadis. Ya, mungkin boleh kita ulang kembali ya sebagai murajaah. Hadis yang pertama adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik atau diam. Jadi rukun yang pertama bicara yang baik atau diam. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini rukun yang kedua. Ya, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Rukun yang ketiga, hadis yang kita bahas di dalam bab ke-15 ini, la taghdab, jangan marah. Rukun yang ketiga, jangan marah. Dan yang terakhir, rukun akhlak mulia yang keempat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga ia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Yang diberi kesimpulan oleh al-muallif hafizahullah, salamatus sadr. Rukun yang keempat adalah selamatnya dada, selamatnya hati, jiwa yang tidak memiliki kedengkian, permusuhan kepada saudaranya. Nah, ini 4 rukun akhlak yang mulia. Artinya kalau kita bisa mengamalkan 4 rukun ini, insya Allah kita akan mendapatkan karunia akhlak yang mulia. Nah, bab yang ke-15 membahas salah satu rukun tersebut, la taghdab, jangan marah. Bahkan disebutkan di sini oleh beliau, tadi sudah kita sampaikan, yu'addu min majami'il khair. Hadis ini atau la taghdab, jangan marah ini termasuk di antara kumpulan segala kebaikan. Jadi segala kebaikan terkumpul pada jangan marah. Sehingga maknanya marah kebalikannya adalah biang dari segala keburukan. Biang dari segala keburukan. Baik. Sekarang kita masuk pada hadis yang pertama di dalam bab ini. Qala al-muallif hafizahullah, fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsini, wasiatilah diriku.
berikan wasiat kepadaku ya Rasulullah. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, beliau ulang ini beberapa kali, ya berkali-kali. Qala, beliau menjawab la taghdab, maknanya orang ini bertanya lagi, ausini, berilah wasiat padaku. Nabi jawab la taghdab, tanya lagi, ausini, berilah wasiat kepadaku. Lagi-lagi Nabi SAW menjawab la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang kedua, wa an Humaid bin Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, qala rajulun, ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berilah wasiat kepadaku. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab, jangan marah. Qala ar-rajulu, orang itu mengatakan, fa fakkartu hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma qala, maka aku memikirkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau menjawab la taghdab. Dipikir oleh orang ini, faidal ghadabu, dan ternyata aku jumpai bahwa marah yajma'u syarra kullahu, adalah mengumpulkan seluruh keburukan. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullah taala terkait dengan jangan marah. Hadis yang pertama, seorang bertanya kepada Nabi SAW untuk meminta wasiat. Nabi jawab jangan marah berkali-kali. Hadis yang kedua juga sama. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi untuk meminta wasiat. Lalu Nabi jawab jangan marah. Lalu ia berpikir tentang jawaban Nabi SAW. Ya, kira-kira apa yang menjadikan Nabi SAW itu memberikan wasiat kepadaku jangan marah? Ternyata aku menjumpai marah ini adalah mengumpulkan segala macam keburukan. Nah ini kalau kita perhatikan sababul wurud dari hadis la taghdab. Jadi diawali oleh permintaan wasiat dari seorang sahabat. Dan kalau kita perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua wasiat Nabi itu jawabannya sama. Ya, tidak semua wasiat Nabi SAW, wasiat yang diminta kepada Nabi SAW itu isinya sama. Ada hadis yang lain yang mirip, ya. Ausini, dari sahabat Abdullah bin Amr kalau tidak salah, atau yang lainnya, ketika ada seorang yang meminta wasiat kepada Nabi SAW, maka beliau jawab dengan jawaban yang lain, ya, bukan jawaban yang sama. Bahkan ada 3 wasiat kalau tidak salah saat itu, diantaranya adalah ketika engkau sholat, jadikanlah sholatmu itu sholat perpisahan. Idza qumta ila salati fasalli salata muwaddi'in. Ya, wasiat yang kedua, janganlah berbicara yang engkau besok menyesalinya. Wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Hadis yang ketiga, wa ajmil yasa min baini aidin nas. Ya, berputus asalah dari apa yang dimiliki oleh manusia. Nah ini pertanyaannya mirip, ausini, wasiatilah aku, berilah wasiat kepadaku, tapi jawabannya beda. Nah, para ulama kita menjelaskan kenapa kok Nabi SAW berbeda-beda di dalam memberikan wasiat. Di antara hikmahnya adalah melihat kondisi orang tersebut. Melihat kondisi orang tersebut. Nah, 2 hadis yang kita bacakan di sini bisa jadi orang yang meminta wasiat ini orang yang mudah marah. Terlebih lagi tidak disebutkan siapa orangnya, karena mungkin untuk menyembunyikan identitas. Yang pasti sahabat.
Karena disebutkan di sini dari Abu Hurairah, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah melihat kondisi itu atau menyaksikan kondisi itu, tapi tidak menyebutkan siapa orangnya. Ya, bisa jadi hikmahnya karena orang ini mungkin suka marah, maka Nabi memberikan wasiat jangan marah. Ya, jadi lain dengan orang yang lain. Ya, sahabat yang lain ketika minta wasiat kepada Nabi, jawabannya sesuai dengan kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Namun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasiat ini sangat luar biasa. Ya. Meskipun atas permintaan wasiat dalam kondisi tertentu, tetapi manfaat dari hadis ini sangat luar biasa. Ya, sangat singkat, la taghdab, jangan marah. Ini ucapan yang sangat ringan, ucapan yang sangat biasa. Ya, seakan-akan kita kalau mendapatkan wasiat jangan marah itu ini wasiat biasa. Saya sudah tahu nggak boleh marah. Ya, kita sudah tahu teorinya jangan marah. Maka ketika kita mungkin mendapatkan wasiat la taghdab, jangan marah, kita seakan-akan meremehkan. Tapi kalau kita perhatikan, ini berasal dari sabda Nabi SAW yang paling mengetahui ya apa yang kita butuhkan, yang paling tahu apa yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan remehkan wasiat yang singkat ini. Meskipun kita sudah sering mendengar, bahkan hafal hadisnya. Ya, kalau kita ditanya misalkan sebutkan satu hadis Nabi SAW, mudah, la taghdab. Ya, jangan marah. Itu hadis Nabi SAW. Cuman prakteknya, ini yang perlu untuk kita betul-betul hati. Taib. Kemudian beliau mengatakan di sini, qala al-mu'allifu hafizahullah, ta'ammal ra'akallah. Perhatikanlah, cermatilah, semoga Allah menjagamu. Ini doa bagi kita yang membaca kitab ini. Ya, semoga Allah menjagamu, menjaga kita semua. Amin. Ma yajnihil ghadabu 'alal insan. Apa yang diakibatkan marah atas manusia, min tasarrufatin huwa jaa, dari tindakan-tindakan ketika marah itu datang. Coba perhatikan apa yang diakibatkan dari amarah ketika datang menimpa manusia. Apa itu? Wa a'malin syani'ah. Ya. Di antaranya adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Tindakan-tindakan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk, wa aqwalin badhi'ah, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik. Yandamul mar'u ala fi'liha ghayatan nadm, yang seseorang itu akan menyesalinya atas tindakan tersebut dengan sebesar-besarnya penyesalan. Inda dhihabi ghadabi, ketika amarah sudah mereda. Ya, saat marah dia ucapkan ucapan-ucapan yang kotor, yang tidak baik, dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Tapi ketika marahnya sudah mulai reda, dia menyesali tindakannya. Itulah ya akibat dari apa? Marah. Li'annahu hala ghadabi yatasarrafu tasarrufan yushbihu tasarrufa man bihi jununun. Karena ketika ia marah, saat marah itu datang menimpanya, dia melakukan perbuatan yang menyerupai perbuatan orang gila. Man bihi jununun, orang yang memiliki kegilaan. Tsumma ba'da intihai ghadabi yandam, kemudian setelah reda amarahnya dia menyesal. Walihada qila fi wasfil ghadab, oleh karenanya dikatakan tentang sifat marah, awwaluhu jununun wa nihayatuhu nadamun. Awalnya itu kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kita saksikan. Mungkin juga pernah kita alami. Kalau sudah emosi memuncak, kita kalap.
kita tidak berpikir jernih. Pokoknya kita meluapkan amarah kita, entah itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Dan ucapan yang paling sering kita dengar, khususnya pada hubungan suami istri, apa? Perceraian. Ya, emosi suami ketika memuncak langsung mengucapkan talak cerai. Setelah emosinya reda, dia menyesal. Setelah itu baru tanya hukumnya. Ustadz, apa hukumnya mengucapkan talak saat marah? Sebelum marah nggak tanya hukum dia. Ya, sebelum marah enteng saja, tidak konsultasi apapun. Setelah mengucapkan talak dalam kondisi marah, reda, baru sadar, baru tanya hukum. Bahasa kita baru ngaji. Sebelum ngaji enak-enak toh aja nikah itu ya. Gak dipersiapkan apa yang harus diwanti-wanti ketika terjadi masalah antara suami istri. Begitu sudah terjadi baru tanya hukumnya. Dan memang ma'asyar muslimin rahimani wa rahim, di antara perselisihan yang ada di kalangan para ulama ini masalah mengucapkan talak saat marah. Memang ada pembahasannya. Sebagian ulama berpendapat tidak jatuh karena menganggap marah yang memuncak, emosi yang memuncak ini mirip dengan gila, dan orang gila ucapannya tidak dianggap. Tapi sebagian yang lain tidak bermudah-mudahan jatuh. Orang yang mengucapkan talak saat marah tetap jatuh. Ya. Di antara dalil yang dipakai adalah sabda Nabi SAW, salasatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya dianggap serius. Apa saja? An-nikah, wat-talaq, war-raj'ah. Nikah, akad nikah, talak, rujuk. Kita serius atau kita bercanda, 3 hal ini tetap dianggap. Ya. Nah, kalau bercandanya saja dianggap, maka apalagi seriusnya. Orang ketika marah justru dia dalam kondisi yang serius, nggak bercanda. Lalu dia ucapkan talak kepada istrinya, maka sebagian ulama menganggap jatuh. Namun sekali lagi ada di antara ulama yang tidak menganggap jatuh. Karena apa? Karena dikiaskan dengan orang gila. Nah, di antaranya ucapan ini, awaluhu jununun wa nihayatuhu nadam. Marah itu diawali dengan kegilaan, sudah nggak bisa berpikir sama sekali, hilang akalnya. Namun ketika marahnya sudah hilang, dia menyesal. Ya mirip orang gila. Nah, kemudian wa qaulu sahabi, ucapan sahabat yang bertanya tadi, yang meminta wasiat tadi, fa fakkartu hina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maqal. Maka aku pikirkan ketika Nabi SAW mengucapkan apa yang beliau ucapkan, la taghdab. Kenapa kok wasiatnya la taghdab? Coba dipikir-pikir, direnungkan, ternyata dia mendapatkan kesimpulan fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullah. Ternyata marah itu mengumpulkan segala macam keburukan. Kata al-mu'allif hafizahullah, yufidu ini memberikan faedah annal ghadaba jima'u syarr, bahwasanya marah itu adalah kumpulan dari segala keburukan. Qala Ja'far bin Muhammad mengatakan al-ghadabu miftahu kulli syarr. Marah itu adalah kunci segala keburukan. Wa qila li Ibn al-Mubarak, dikatakan kepada Abdullah ibn al-Mubarak, ijma' lana husnal khuluq fi kalimah. Ya, berikan aku satu kesimpulan tentang akhlak yang baik dalam satu ucapan. Ya,
Jadi ada yang bertanya kepada Al-Imam Ibnul Mubarak, berilah aku satu kesimpulan, satu ucapan tentang akhlak yang mulia. Qala, beliau mengatakan tarkul ghadab, tidak marah. Ya, tidak marah. Dan tadi sudah kita sampaikan sekali lagi bahwasanya la taghdab, jangan marah, ini termasuk di antara rukun akhlak yang mulia. Satu di antara 4 rukun akhlak yang mulia. Kemudian beliau menjelaskan tentang definisi pengertian marah. Kita insya Allah sudah paham ya marah itu seperti apa. Tapi di sini beliau lebih menekankan, menyadarkan kita marah itu seperti apa sesungguhnya. Wal ghadabu, dan marah itu adalah huwa ghilyanu damil qalbi, bergejolaknya darah yang ada di hati. Wasdiyadu khafqanihi talaban lidaf'i amrin mu'zin yatawaqqa'ul insanu husulahu. Ya, jadi bergejolaknya darah yang ada di hati atau di jantung, langsung naik ya darahnya, kemudian bertambah berdebar detak jantungnya, talaban lidaf'in amrin mu'zin, ya, menginginkan untuk menghilangkan perkara yang mengganggunya, yatawaqqa'ul insanu husulahu, yang manusia tidak mau untuk mengalaminya. Ya. Jadi marah itu bergejolaknya darah karena sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Kita nggak mau itu terjadi, tapi terjadi, akhirnya apa? Naik darahnya, bertambah detak jantungnya. Au talabil intiqam, atau marah itu juga mengandung makna menuntut balas, mimman hasala minhul adza, dari orang yang mendapat gangguan. Orang yang mendapatkan gangguan atau yang mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, lalu dia ingin menuntut balas, nah itu marah. Itu marah. Wa yufdi fil ghalib bil insan ila aqwalin sayyi'ah, dan marah ini pada umumnya mengantarkan seseorang pada ucapan yang buruk. Orang kalau marah umumnya yang keluar kata-kata yang buruk. Wa ila af'alin syani'ah, dan pada perbuatan-perbuatan yang buruk. Kebanyakan ya, kebanyakan marah itu mengakibatkan seorang berkata yang tidak baik, melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Khasatan inda ishtidadihi, terlebih khusus ketika sudah memuncak, ketika sudah sangat parah. Fala yamliku katsirun minan nas zimama nafsi hina idzin, maka kebanyakan dari manusia tidak memiliki kuasa untuk mengendalikan atau untuk memegang tali kendali jiwanya saat itu. Fayantaliqul lisanu bis-sabbi wal fuhsyi wal badha, sehingga lisannya pun mengucapkan celaan, kekejian, dan kata-kata kotor. Wa tantaliqul jawarihu bil batsyi wad darbi wal udwan, dan anggota badannya juga tidak apa? Tidak bisa untuk menahan dari perbuatan-perbuatan yang jahat, memukul dan permusuhan. Ya. Jadi kalau berpikir normal, kalau berpikir jernih, dia bisa mengendalikan itu semua. Lisannya bisa terkendali, perbuatannya bisa dikendalikan. Tapi dalam kondisi emosi, marah yang memuncak, maka kebanyakan lepas kontrol. Kata-kata yang selama ini dia jaga betul tidak sampai keluar dari lisannya, tiba-tiba keluar. Tindakan yang tidak pernah ia lakukan, tapi saat marah tiba-tiba muncul, dan pada akhirnya menyesal. Ya. Laqad ja'al Islamu muhadziran min khuturatil ghadab, dan sungguh Islam datang untuk memberikan peringatan dari bahayanya marah. Da'iyan al-muslima an yamlika nafsahu inda ghadabi, menyuruh seorang muslim untuk menahan jiwanya, menguasai jiwanya ketika marah. Walihada tu'addu hadhil wasiyah la taghdab min jima'il wasaya wa anfa'iha fi hadzal bab fi babil akhlaq.
Dan karena itu maka wasiat ini la taghdab, jangan marah, dianggap sebagai kumpulan dari seluruh wasiat dan yang paling bermanfaat di dalam bab akhlak. Ya. Sehingga mungkin bisa kita simpulkan ya, dari 4 rukun akhlak yang tadi kita sebutkan di awal, maka yang paling utama ya mungkin masalah inilah taghdab, jangan marah. Ya. Jangan marah. Dan kalau kita pikirkan, rukun yang pertama bicara yang baik atau diam. Orang kalau nggak marah, insya Allah bicaranya baik, ya kan? Orang kalau tidak emosi, insya Allah bisa menjaga lisan. Tapi kalau udah marah, nah ini tidak terkontrol. Kemudian rukun yang kedua apa tadi? Apa rukun yang kedua? Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini juga sama. Kalau enggak marah, dia bisa jernih berpikir. Dia melakukan tindakan-tindakan positif. Tapi kalau udah marah, jangankan hal yang tidak bermanfaat, hal yang memadorotkan pun akan ia lakukan. Ya. Rukun yang kedua. Rukun yang keempat yaitu salamatus sadr. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini kalau marah sudah lewat ini. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya. Kita ingin memperlakukan saudara kita sebagaimana kita perlakukan diri kita. Kita enggak suka ketika kita diperlakukan buruk. Maka kita punya perasaan harus memperlakukan saudara kita dengan baik, itu rukun akhlak yang keempat. Tapi ini semua akan hilang kalau kita sudah marah. Kalau sudah marah, maka nggak peduli kita dengan kawan kita, saudara kita. Yang awalnya kita jaga betul hati kita, jangan sampai membuat dia marah, jangan sampai membuat dia kecewa, jangan sampai membuat dia sedih. Kalau udah marah, justru kita melakukan tindakan yang paling menyedihkan yang pernah dialami oleh saudara kita, dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi bisa kita simpulkan ya, dari 4 rukun akhlak yang mulia ini mungkin yang paling penting. Ya, jangan marah. Taib. Kemudian beliau mengatakan di sini al-muallif rahimahullah, qala ahlul ilmi, para ulama mengatakan wa hadha yatadammanul wasiyata bi amrayni 'azimain. Dan wasiat ini mengandung 2 perkara yang agung, la budda minhuma, yang harus ada. Ya. Jadi wasiat la taghdab itu mengandung 2 perkara penting. Al-awwalu, yang pertama, an yudarribal muslimu nafsahu 'alal akhlaqil fadilah. Hendaknya seorang muslim melatih jiwanya untuk berakhlak yang mulia, berakhlak yang utama. Wal adabil hasanah, adab yang baik, berlatih untuk memiliki adab yang baik. Minas sabri, berupa kesabaran, wal hilmi wal anat, lemah lembut, perlahan-lahan, tenang, jangan terburu-buru, jangan gegabah. Wal bu'di anil ajlah atau al-ujlah, menjauhkan diri dari ketergesaan, jangan buru-buru. Ila ghairi dzalika minal akhlaq, dan yang lainnya dari akhlak-akhlak mulia. Bihaitsu idza warada alaihi waridul ghadab, di mana ketika muncul tanda-tanda marah, talaqahu bijamili khuluqih, maka ia hadapi, ia sambut dengan akhlak yang indah. Wa adimi adabi, dan adab yang agung. Wa husni hilmi wa tibi sabri, ya, dan kebaikan kelemah lembutannya dan kebaikan kesabarannya. Jadi ini kandungan pertama dari wasiat Nabi SAW, la taghdab. Artinya apa? Kita harus berlatih untuk
tidak marah. Kita harus berlatih untuk bersabar. Ya. Kita harus berlatih untuk lemah lembut, kita harus berlatih untuk bertindak tenang, tidak gegabah, tidak tergesa-gesa. Ya. Sehingga ketika kalau marah itu datang, kita bisa mengcounternya. Kita bisa menghadapinya. Ya. Kita bisa mengatasinya. Ini kandungan yang pertama. Jadi la taghdab, kandungan pertama adalah berlatih untuk sabar. Wal amru tsani, sedangkan kandungan kedua, annahu 'inda wuqu'il ghadab 'alal insan, yaitu ketika terjadi marah, marahnya ternyata datang. Ya. Hendaknya seseorang an yamlika nafsahu, dia mampu mengendalikan jiwa. Kalau tadi sebelum marah dia atasi dengan kesabaran. Dan ketika tidak bisa diatasi dengan kesabaran, maksudnya marahnya tetap datang, kita sudah mencoba untuk menyabarkan diri gak bisa, maka kendalikan jiwa Anda. Itu kandungan yang kedua. Kendalikan jiwa Anda. Fala yandafi'u waqta ghadabi ila qaulin la yuhmad. Maka jangan terburu-buru ketika marah itu datang untuk mengucapkan kata yang tidak terpuji. Tadi sudah kita sampaikan, marah itu apa? Ya, darah itu naik, jantung berdegup kencang. Ini sudah marah ini. Jadi kandungan yang pertama sudah lewat. Belum bisa kita atasi dengan akhlak kita. Tidak bisa kita atasi dengan kesabaran, kelemah lembutan dan lainnya. Jadi sudah apa? Masuk marah ini. Maka kandungan yang kedua, tahan jiwa kita. Ya, kendalikan jiwa kita. Jangan sampai saat kita marah keluar ucapan yang tidak terpuji. Au fi'lin la yaliq, atau tindakan yang tidak layak. Bal alaihi an yamlika nafsahu fi aqwalihi wa af'alihi inda ghadabi. Bahkan seharusnya ia tahan jiwanya dalam ucapan dan perbuatan saat marah. Fala yaqulu kalimatan wa la yaf'alu syai'an hatta tantafi'a jamratul ghadab. Sehingga dia tidak melakukan sesuatu atau mengucapkan kalimat hingga padam bara marahnya. Ya. Jadi ketika darah sudah bergejolak, sudah naik tinggi, jiwa atau jantung sudah berdegup kencang, maka sebisa mungkin jangan lakukan tindakan apapun, jangan mengucapkan ucapan apapun. Tahan, ya. Nanti ketika sudah mereda, baru silahkan Anda melakukan tindakan dan ucapan. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan rahimahullah, fa qauluhu liman istawsa, ya, fa qaulu sallallahu, sabda Nabi sallallahu liman istawsa, ketika ada yang meminta wasiat kepada beliau, la taghdab, jangan marah, yahtamilu amrain, itu mengandung dua perkara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang disampaikan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala itu kesimpulan dari penjelasan Imam Ibnu Rajab rahimahullah terkait dengan hadis ini, ya. Terkait dengan hadis ini. Jadi kesimpulannya dulu, lalu setelah itu sumber atau penjelasan utuh dari Imam Ibnu Rajab, ya. Jadi Imam Ibnu Rajab membawakan penjelasan yang sangat luar biasa terkait dengan kandungan la taghdab ini, kembali kepada dua kandungan utama, ya. Lalu Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan dengan lebih singkat terlebih dahulu. Dan kita persingkat lagi dua kandungan yang penting dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, latih jiwa untuk sabar. Kalau bisa jangan marah. Kalau bisa marah itu enggak datang. Latihan. Kandungan yang kedua, kalau lolos ternyata kita enggak bisa nahan ini.
gimana pun kita tetap marah, maka tahan jiwa kita, kuasai dan kendalikan jiwa kita. Dengan apa? Jangan berkata apapun dan jangan melakukan tindakan apapun. Ya, ini kandungan yang kedua. Nah, ini dua kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak yang bersumber dari penjelasan Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Ya, karena kalau kita baca penjelasan beliau mungkin cukup panjang dan bertele-tele, tapi mending langsung kita simpulkan. Sudah masuk waktu Isya ya. Pas ini ya. Fadhal kita adzan Isya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah tentang kandungan utama dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Yang insyaallah penjelasan dari Imam Ibnu Rajab selengkapnya akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Jadi sekali lagi kesimpulan utamanya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab, jangan marah, itu mengandung dua perkara penting. Yang pertama, berlatih untuk bersabar. Kalau bisa marah itu enggak mampir ke dalam diri kita. Itu betul latihan. Ya, itu betul latihan. Orang yang mungkin sering mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi dia latihan sabar, insya Allah nggak akan emosi. Sudah biasa saya digitukan, misalkan, ya, sehingga ketika terjadi hal yang mengenakan, marah itu nggak mampir ke dirinya, tidak mampir ke dirinya, nggak datang. Dan yang kedua, kandungan yang kedua, kalau sampai datang, sudah kita hadang dengan kesabaran, kelemah lembutan, masih lolos masuk ke dalam diri kita, maka kandungan yang kedua, kuasai jiwa kita. Dengan cara apa? Jangan melakukan tindakan apapun dan jangan mengucapkan ucapan apapun. Ya, ibarat marah itu sudah mampir ke dalam diri kita, maka kita kuasai lisan dan perbuatan kita. Ya. Makanya nanti di antara penjelasan Imam Ibnu Rajab, marah ini seakan-akan pihak ketiga. Pihak ketiga yang masuk di dalam diri kita, yang enggak kita undang. Sudah kita hadang dengan kandungan pertama, ya. Kalau enggak mampir, enggak masuk, alhamdulillah selesai. Tapi masalahnya kalau dia lolos, pihak ketiga ini masuk ke rumah kita, ke diri kita, maka kita melakukan tindakan pencegahan terakhir apa? Kuasai diri kita. Jangan sampai marah ini yang menguasai diri kita. Karena kalau marah ini yang menguasai diri kita, nanti dia yang memerintah lisan kita, yang memerintah tindakan kita. Kita sudah lepas kendali. Ya. Maka marah kalau sudah datang harus kita antisipasi dengan diri kita, lebih menjaga lisan dan tindakan. Karena apa? Apapun yang kita ucapkan saat marah itu pasti buruk. Kalau kita nggak bisa menahan jiwa, ya, maka sederhana, jangan melakukan apapun dan jangan mengucapkan apapun. Karena sedang tinggi-tingginya darah kita ini, kita nggak bisa berpikir jernih. Makanya dikatakan tadi awwaluhu junun, kita sedang gila, dan gila tidak sadar dengan apa yang diucapkan. Kenapa? Karena kalau sudah hilang marahnya udah pergi nih, baru sadar ternyata rumah kita diacak-acak. Ya, ternyata kita melakukan perbuatan ini, melakukan tindakan ini, mengucapkan ucapan ini, dan ini yang kita saksikan. Ya, betapa banyak orang-orang yang melakukan tindakan pembunuhan menyesal. Ya, setelah membunuh nyesal, tidak terbesit di benaknya untuk membunuh, apalagi dikenal orang yang katanya baik, santun, tapi kalau udah marah hilang itu kebaikannya. Ya, makanya yang paling benar kalau marah sudah datang, diam. Jangan mengucapkan ucapan apapun, jangan melakukan tindakan apapun. Dan nanti akan disebutkan dalam hadis yang kesekian, Nabi memberikan resep, ya, kalau marah dalam keadaan berdiri kita duduk. Kalau bisa reda, alhamdulillah. Kalau duduk masih belum reda, berbaring. Menunjukkan apa? Semakin kita tidak melakukan tindakan, insya Allah semakin aman.
Ya, dan orang kebanyakan justru kebalikannya, duduk-duduk saya leyeh-leyeh, marah berdiri ya tambah. Justru kebalik, pas marah berdiri duduk. Kalau masih belum hilang duduk berbaring. Ya. Kebanyakan kita justru pas tiduran santai marah duduk, nggak cukup berdiri, sudah terjadilah yang terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan terkait dengan bab ke-15 ya, pendahuluan tentang la taghdab, jangan marah. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Ya, silakan. Berbuat. Iya. Ketika seorang marah dalam dirinya, apakah ada andil setan? Pastinya ada. Pastinya ada. Ya. Jadi yang menyulut emosi ya mungkin manusia, tapi ketika emosi sudah datang, maka setan ikut mengambil andil, untuk ikut memberi andil. Ya, mungkin bisikan, masa kamu terima diucapkan seperti itu? Ah, kita emosi, ngompori gitu kan ya. Nah, itu setan. Ya, yang membisiki jiwa kita untuk membalas, untuk merespon, untuk melakukan tindakan-tindakan, yaitu bisikan dari syaitan. Nah, makanya saat kita dibisiki, diem, nah insya Allah ampuh. Ya, dibisiki untuk apapun kita diam, tidak melakukan tindakan apapun, tidak mengucapkan ucapan apa. Coba ini ya, pas marah coba dipraktekkan. Ya. Syukur-syukur nggak marah karena sudah kita bentengi dengan sabar tadi. Tapi kalau pas marah, coba dipraktekkan ini. Kandungan yang kedua, coba dipraktekkan. Ya, insya Allah aman. Jangan melakukan tindakan apapun, jangan mengucapkan ucapan apapun. Nanti dulu. Sampai emosinya mereda baru mulai melakukan tindakan dan mengucapkan ucapan ya. Sebelum itu setan sedang ngompori ya, mungkin seperti itu. Oke, afwan. Baik, ada lagi yang sampaikan? Nah, jika tidak ada, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.